Ya, jadi di video kali ini gua bakalan bahas materi tentang statistika berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Nah, mungkin kalau yang data tunggal kalian udah biasa ya. Nah, jadi di sini gua bakalan bahas yang data kelompok. Nah, sama ya seperti data tunggal, untuk yang data kelompok ukuran pemusatan data itu juga ada rata-rata atau mean, kemudian median, dan juga modus. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih rumus mean untuk yang data tunggal. Ingat ya, rumus mean untuk data tunggal itu X bar sigma I sampai N XI per N. Atau kalau kita tuliskan itu X bar itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn. Itu ditambah semua, kemudian dibagi dengan N. Atau simpelnya itu bahasanya gini, banyaknya data, jumlahkan semua banyaknya data itu tadi dibagi dengan banyaknya data ya. Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, itulah rata-rata untuk data tunggal. Nah, sekarang pertanyaannya gimana untuk yang data kelompok? Nah, sebenarnya hampir sama aja rumusnya, yaitu X bar I sampai N XI dikali FI per X bar I sampai N FI. Jadi kalau dituliskan itu X1, X di sini sebagai titik tengah ya. Jadi titik tengah data kelas yang pertama dikali dengan frekuensi kelas pertama, seterusnya sampai N dibagi dengan frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua sampai N. Jadi dibagi dengan banyaknya data, yaitu dijumlahkan dengan caranya dijumlahkan semua frekuensinya. Maka kita dapat banyaknya data gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya untuk rata-rata atau mean untuk yang data kelompok. Nah, misalnya ada tabel ya. Oh ya, gua biasanya kalau ngerjain untuk mencari rata-rata data kelompok itu biasanya gua buat tabel. Kan biasanya soalnya itu yang kita ketahui cuman kelasnya aja ya. Jadi bisa kita tambah dengan tabel titik tengah. Oh, biasanya kalau di soal itu cuman ada kelas dan frekuensi. Jadi bisa kita tambah dengan kolom titik tengah dan juga XI dikali FI supaya untuk mempermudah kita mencarinya. Nah, rumusnya tadi kan adalah X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 sampai dengan Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah F3 sampai dengan Fn. Berarti kita perlu mencari titik tengah dari semua kelas, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya, didapat X1 dikali F1, kemudian kita bagi hasil perkalian ini tadi dengan semua frekuensi gitu ya. Gambarannya sederhananya gitu. Berarti kita cari dulu nih titik tengah dari setiap kelasnya. Nah, titik tengah kelas pertama kan 32. Gimana cara dapatnya? Kalau kalian agak bingung, kita tuliskan aja nih 30, 31, 32, 33, 34. Nah, 1, 2, di kanan 2, di kiri juga 2. Berarti yang di tengah adalah 32. Nah, berarti itu adalah titik tengahnya ya. Nah, kemudian kita cari lagi untuk yang lain. Nah, cara untuk mencari yang lain kan gampang nih. Kan tadi di sini 30, kemudian didapatnya 32, berarti ditambah 2. Nah, semuanya berarti tinggal kita tambah 2. 35 ditambah 2, 37 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita kalikan XI dengan FI atau titik tengah dengan frekuensinya. 32 dikali 5 kan hasilnya 160. 37 dikali 10, 370. 42 dikali 7, 294. 47 dikali 20, 940. 52 dikali 8, 416. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan nih XI dikali FI-nya berapa, kemudian frekuensinya berapa gitu. Nah, kita jumlahkan aja. FI dikali XI kan 2180. Kalau nggak percaya nanti hitung aja sendiri ya. Nah, frekuensinya ada 50. Nah, sesuai rumus ini kan yang di atas ini kan sudah dapat nih. Yang di atas ini kan sama dengan ini, yang di bawah ini sama dengan ini. Berarti tinggal kita bagi 200. 280 dibagi 50, maka didapat rata-ratanya adalah 43,6 gitu. Nah, inilah rata-ratanya. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data kelompok yang kedua, yaitu median. Nah, kita ingat-ingat lagi juga nih untuk median yang data tunggal. Nah, untuk median data tunggal kan rumusnya gini.
untuk yang ada dua ya, untuk yang n-nya ganjil atau banyak datanya itu ganjil, dan untuk yang n-nya genap. Jadi kalau untuk yang n ganjil, median itu sama dengan x setengah n tambah 1. Jadi banyaknya data ditambah 1 kemudian kita bagi 2. Nah kalau yang untuk n genap, x n per 2 ditambah x n per 2 ditambah 1 itu dibagi 2. Atau singkatnya gini ya, misalnya ada data nih 2, 3, 4, 5, 6. Ini ganjil ya, ada 5. Di sini 2, di sini 2. Berarti mediannya adalah yang di tengah, 4 gitu. Ini data tunggal ya. Nah, kalau yang genap gimana? Kalau yang genap tinggal kita tulis aja. Misal ya, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi ya, 6. Nah, ini kan genap nih. Di kanan 2, di kiri 2, yang di tengah ternyata ada 2 nih. Titik tengahnya ada 2. Berarti tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 5, 9 bagi 2, yaitu sama dengan 4,5. Nah, berarti 4,5 mediannya gitu ya. Nah, sekarang gimana untuk yang data kelompok? Untuk yang data kelompok, rumusnya itu ada Mi itu median, sama dengan P dikali setengah N dikurang FK per FI ditambah TB. Nah, mungkin istilah yang digunakan di setiap buku atau di setiap sekolah yang ada mempelajarinya mungkin simbolnya ini bisa beda-beda ya. Jadi di sini P itu sama dengan panjang interval kelas, N itu jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kita cari dulu nanti kelas mediannya itu kelas yang keberapa. Nah, FK-nya itu sebelum kelas median itu dijumlahkan semua frekuensinya. Nah, kemudian yang FI adalah frekuensi kelas si mediannya. Kemudian TB itu tepi bawah kelas median atau batas bawah atau tepi bawah sama aja gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh yang median ya. Median untuk yang data kelompok. Nah, seperti yang gua tadi bilang, kalau kita mengerjakan ukuran pemusatan data untuk data kelompok, lebih gampangnya kalau kita buat berupa tabel. Nah, biasanya kan di soal cuma disediakan tabel kolom kelas dan juga kolom frekuensi. Ini bisa kita tambah dengan batas bawah atau tepi bawahnya, batas kelas, panjang kelas, FK, kemudian rumus-rumusnya jika diperlukan ya. Nah, kemudian kita cari dulu nih batas bawah atau tepi bawahnya. Nah, rumusnya tadi kan P sama dengan setengah N dikurang FK per FI ditambah TB. Berarti yang kita perlukan yang pertama adalah batas bawah dulu. Nah, sebelum mencari batas bawah kan kita cari dulu batas kelasnya nih. Kalau mencari batas kelas, kira-kira kalian bisa aja ya. Tinggal yang di sebelah kiri ini dikurangkan dengan 0,5, yang di sebelah kanan ini ditambah dengan 0,5, maka ini dapatnya gitu ya. Nah, berarti batas bawah atau tepi bawahnya tinggal kita selin aja yang ini. 29,5, 34,5 dan seterusnya. Nah, kalau panjang kelas kan bisa kita hitung nih. Kan di sini ada 30 sampai dengan 34. Tinggal kita hitung aja. 30, 31, 32, 33, 34, ada 5 ya. Berarti panjang kelasnya adalah 5 gitu. Nah, setelah itu yang perlu kita cari adalah kelas mana yang menjadi kelas median ya. Caranya ini kan ada frekuensi. Frekuensinya adalah 50 tadi ya. Ini sama datanya dengan yang dicontoh kelas mean tadi. Untuk yang mencari mean tadi sama ya datanya. Berarti kelas mediannya tinggal 50 kita bagi 2 sama dengan di data ke-25. Nah, data ke-25 ada di kelas mana? Ada di frekuensi mana? Yang pertama kan 5. Kemudian 10, 15. Kemudian ditambah 7, 22. Nah, berarti kan udah 22 nih ditambah 20, berarti 25 tadi ada di data ke-25 ada di kelas keempat ya kan? Gitu ya. Nah, dapat nih kelas mediannya ternyata ada di kelas keempat. Nah, selanjutnya tinggal kita cari lagi nih FK-nya. Nah, FK tadi kan frekuensi sebelum kelas median. Nah, yang kelas kedua kan frekuensinya sebelumnya ada 5, berarti 5. Kemudian frekuensi yang kelas ketiga kan FK kelas ketiga di sini 10 dan 5, berarti jadi 15 dan seterusnya ya sampai bawah. Padahal yang cukup kita cari sebenarnya adalah
isi 22 ini, karena kita kan cukup mencari yang di kelas median aja. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke rumus. Nah, median sama dengan P-nya kan udah didapat 5. Setengah N berarti setengah dari 50 dikurang FK-nya 22. 22 ini didapat dari 7 ditambah 10 ditambah 5. Kemudian dibagi 20 itu dari FI ini, frekuensi kelas mediannya. Ditambah 44,5, tepi bawah atau batas bawah dari kelas mediannya. Nah, kita hitung aja, maka akan didapat hasilnya mediannya adalah 45,25 gitu ya. Kalau kalian mau cari yang di sini juga silahkan ya, kalau gabut maka akan didapat hasilnya seperti ini. Nah, silahkan di screenshot, kalau nggak percaya nanti hitung aja hasilnya akan seperti ini. Tapi yang kita perlukan adalah cukup di kelas mediannya ini aja. Gitu ya, paham ya? Oke, selanjutnya modus ya. Yang terakhir nih dari ukuran pemusatan data kelompok. Nah, kita ingat-ingat lagi nih rumus modus untuk data tunggal apa? Nggak ada rumusnya ya. Kita cukup cari aja, cari data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Ingat ya, kalau modus itu data yang paling sering muncul. Misalnya ada 2, 3, 4 nih, 4 data. Yang mana yang paling sering muncul? 2 ya, berarti modusnya adalah 2 gitu. Nah, sama juga untuk yang data kelompok. Kita harus mencari data yang paling sering muncul, tapi datanya ini berbentuk data kelompok. Gimana caranya? Ada rumusnya. Rumusnya modus sama dengan tepi bawah ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, P itu panjang interval kelas, TB itu sama seperti yang ada di tepi bawah kelas modus, D1 itu selisih kelas frekuensi ke I dengan kelas sebelumnya. Jadi nanti setelah kita dapat modusnya ini di kelas keberapa, misalnya di kelas ketiga, jadi D1 itu selisih kelas ketiga ini frekuensinya dengan frekuensi kelas kedua. Ya, selisihnya dengan frekuensi kelas kedua. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas ketiga dengan frekuensi kelas keempat. Gitu ya, paham ya? Nah, langsung masuk ke contoh. Sama ya, kita buat tabel. Yang kita perlukan tadi ada batas bawah, panjang kelas, D1, D2, dan juga rumusnya. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya tadi kan modus sama dengan TB ditambah P D1 per D1 tambah 2. Kita cari batas bawahnya sama seperti yang di median tadi. Panjang kelasnya juga sama, berarti kita cukup cari D1 dan D2. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih modusnya kira-kira di kelas keberapa. Gampang ya, tinggal kita lihat frekuensinya yang paling besar yang mana, yang paling banyak yang mana, yaitu di kelas keempat ya, sama berarti seperti median. Tapi ini kebetulan aja ya, nggak selalu ya bahwa kelas median itu selalu sama dengan kelas modus, enggak. Ini kebetulan aja sama. Frekuensi kelas keempat ini yang paling banyak, berarti modusnya ada di kelas keempat gitu. Nah, kita cari D1 untuk yang kelas keempat. Nah, kalau mau cari yang kelas yang lain juga terserah. Nah, kita cek satu-satu ya. Untuk kelas pertama D1-nya kan kenapa nih 0? Karena kelas pertama kan nggak ada lagi nih di atas ini kelas. Berarti selisih 5 dengan nggak ada kan 0, ya kan? Nah, kemudian kelas kedua 10, selisihnya dengan yang di atas 5. Kelas ketiga kan 7, selisihnya dengan 10 3. Ingat ya, selisih. Jadi sini nggak ada nilai positif, nggak ada nilai negatif. Nah, untuk kelas keempat selisih dengan 7 berapa? Berarti adalah 13. Iya. Nah, untuk yang kelas kelima selisih dengan kelas sebelumnya yaitu adalah 12. Nah, D2 kebalikannya. Kalau yang tadi selisih dengan kelas sebelumnya, yang D2 ini adalah selisih dengan kelas sesudahnya atau setelahnya. Berarti kalau yang kelas pertama D2-nya berapa? Adalah 5 ya. Kalau yang di kelas pertama selisihnya dengan kelas kedua 5. Kalau kelas kedua selisih dengan kelas ketiga adalah 3 ya, karena 10 dan 7 ya. Kemudian selisih kelas ketiga dengan kelas keempat 13 ya, 7 dan 20. Kemudian kalau yang kelas keempat selisih 20 dan 18 yaitu 12. Dan kalau yang kelas kelima, iya benar 0 ya, karena nggak ada lagi di bawah sini, sama seperti kasus yang D1 yang di atas tadi gitu. Nah, udah dapat nih, tinggal kita masukkan aja ke rumus TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Ya udah, kita masukin aja. Berarti kan di sini
modus sama dengan tepi bawah atau batas bawah tadi kan didapatnya 44,5 ditambah panjang kelasnya itu 5 ya. Kemudian D1-nya 13 per D1 lagi 13 ditambah D2 yaitu 12. Berarti 44,5 ditambah 5 dikali 13 per 12, 13 per 13 ditambah 12. Maka akan didapat nanti hasilnya modusnya adalah 47,1 ya. Gitu, paham ya? Ya, kurang lebih seperti itu ya cara mencari ukuran pemusatan untuk yang data kelompok. Sama ya seperti yang data tunggal, terdiri dari 3 yaitu mean, median, dan juga modus. Dan cara mencarinya pun sebenarnya mirip-mirip ya, cuman agak sedikit berbeda saja.